Mari berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Ramadan bersama Stiba Makassar, menjemput asa, menebar berkah dengan agenda sahur dan buka puasa. Majelis Tadabbur Al-Quran, pembahasan kitab Yadabbaru Ayatihi, Juz 2, karya Syekh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Ubar, Hafizahullah Ta'ala, bersama pemateri Ustaz Dr. Muhammad Yusron Ansor, Hafizullah Ta'ala. Setiap hari selama bulan Ramadan, pukul 10.15 hingga 11.15 waktu Indonesia Tengah, live di channel YouTube Stiba TV. Ceramah tarawih setiap malam selama bulan Ramadan pukul 20.15 hingga 20.45 waktu Indonesia Tengah, dan tanya jawab pada pukul 20.45 hingga 21.00 waktu Indonesia Tengah, live di channel YouTube Stiba TV. Salah satu di antara keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, selain beliau memaksimalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat spesifik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan dan kepedulian beliau. Agama kita ini dibangun di atas kepedulian. Agama kita ini dibangun di atas bagaimana kita memiliki simpati, empati kepada sesama kita. Maka hal ini juga ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, orang yang memiliki kepedulian. Dan kepedulian beliau, kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan itu sangat besar. Maka panitia amaliyah Ramadan Stiba Makassar 1441 Hijriah mengajak kaum muslimin secara umum untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan Ramadan yang dilakukan di Stiba Makassar, institusi pendidikan yang kita cintai ini. Acara ini dipersembahkan oleh Panitia Amaliyah Ramadan 1441 Hijriah Stiba Makassar. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء للصدور. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Para hadirin pemirsa taklim kajian online kita, ikhwah dan akhwat, kaum muslimin dan muslimat
di mana saja berada, hafizakumullahu taala jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini di bulan suci Ramadan, hari yang ke-6 di bulan suci Ramadan tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah dan taufiknya kembali kita berkesempatan memanfaatkan waktu pagi kita ini di bulan yang penuh berkah ini untuk sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, kegiatan kita ini kegiatan yang dilaksanakan oleh kampus STIBA, Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab Makassar, memfasilitasi kita untuk kita mengkaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mentadabburi ayat-ayat Allah yang penuh dengan kemuliaan dan keagungan lewat satu pembahasan kitab yang berjudul liyadabbaru ayatihi, agar mereka mentadabburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Buku ini adalah bagian kedua dari tulisan Syekh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Umar, hafizahullahu taala wa ra'ah. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang paling terakhir kemarin kita sudah menyelesaikan halaqah yang kelima, ya. Pagi ini di tanggal 6 Ramadan kita akan membahas insyaallah halaqah yang ke-6. Halaqah yang ke-6 ini diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf di ayat yang ke-57, di ayat yang ke-59, ya, surat Al-A'raf di ayat yang ke-59, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih. Wal baladut thayyib, dan negeri yang baik atau tanah yang baik, yang subur, yakhruju nabatuhu, akan keluar tumbuh-tumbuhan padanya, biizni rabbihi, namun tentu saja semuanya atas izin dari Rabb, izin dari Allah Subhanahu wa taala. Walladzi khabutha, dan sebaliknya tanah yang tidak baik, la yakhruju illa nakida, tidak akan tumbuh, tidak akan keluar tumbuh-tumbuhan kecuali sedikit, dan itu pun tumbuhan yang nakida, yang tidak baik, tumbuhan yang tidak sehat. Kadzalika nusarriful ayat, kata Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kami memalingkan ayat-ayat kami untuk kami berikan di qaumi yashkurun, kepada kaum hamba-hamba Allah yang tahu dan mau untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat yang diangkat oleh Syekh dijadikan dasar pembahasan tadabbur kita pagi ini. Dan kita lihat di sini Syekh memberikan judul halaqah kita ini dengan ayatun hafilatun bid-dalalat. Ya, ini satu ayat hafilah yang penuh, yang ramai, penuh, bid-dalalat, dengan makna-makna, maksud-maksud dan arahan-arahan serta penunjukan. Ya, jadi satu ayat ini tapi memiliki banyak makna dan banyak maksud dan banyak petunjuk yang bisa kita ambil dari ayat yang satu ini. Ini tentu saja jika kita mentadabburinya, ya, karena kalau kita sekadar membaca, maka kita mungkin entah kita tidak faham atau mungkin kita hanya bisa mengambil satu makna saja dari ayat ini. Syekh mengatakan kita akan merenungi, mentadabburi ayat yang agung ini yang tercantum dalam surat Al-A'raf, yang Allah sebutkan ketika sebelumnya, ya, untuk memahami ayat ini beliau mengajak kita, ya, ini ayat ke-58, ya,
beliau mengajak kita untuk melihat sebelumnya ayat yang ke-57-nya, di mana Allah mengatakan wa huwal ladzi yursilur riyaha busyran baina yadi rahmatihi, dan demikianlah Allah mengirimkan rih, angin, busyra sebagai kabar gembira, baina yadi rahmatihi, sebagai kabar gembira sebelum datangnya rahmat Allah, yaitu hujan. Jadi ada muqaddimahnya, ya. Kalau kita menunggu-nunggu hujan, di antara ciri-ciri, indikasi, tanda yang bisa kita fahami hujan akan turun ketika sudah mulai terasa angin-angin itu, yang sebagai pertanda akan turunnya hujan. Dan itu kata Allah, Allah yang mengutusnya, Allah yang mengirimkannya. Hatta idza aqallat sahaba, kata Allah, hatta idza aqallat sahaban thiqala, dan ketika ya awan yang sudah mendung lalu sudah menaungi, maka suqnahu li baladin mayyit, kami arahkan awan tersebut kepada negeri yang mati, ya. Artinya Allah Subhanahu wa taala arahkan hujan itu nanti kepada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di antaranya adalah tempat-tempat negeri yang mati, yang tidak memiliki tumbuhan dan yang semacamnya. Kata Syekh, ayat ini kadang kita lewati, kadang kita baca, ya. Mungkin bagi jamaah, bagi pemirsa yang target hafalannya 3 juz setiap hari atau 2 juz setiap hari, dia telah melewati ayat ini, ya, selama bulan suci Ramadan. Namun yang bagi belum, ya, bagi yang cuma 1 juz setiap hari, mungkin belum sampai kepada ayat ini. Namun sebelum Ramadan tentunya kita sering membaca ayat ini. Kata beliau, sebagian di antara kita ketika membaca ayat ini lewat pada penglihatannya dan pembacaannya atau pendengarannya, yazunnu anna ma'naha munhasirun fi nuzulil matar. Dia akan fahami bahwa makna ayat ini cuma sekadar berkaitan dengan hujan yang turun. Wa khurujun nabat minal ard. Hujan yang turun lalu akan tumbuh tumbuh-tumbuhan, muncul tumbuh-tumbuhan, keluar tumbuh-tumbuhan dari perut bumi. Ya, jadi sebagian kita kalau membaca ayat ini, dia fahami ayat ini berkaitan dengan bagaimana Allah menurunkan hujannya, dan ada yang dinamakan al-baladut thayyib, ada yang dinamakan negeri yang baik, tanah yang baik, yang gembur. Ketika turun hujan maka akan muncul tumbuh-tumbuhan yang banyak. Yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Adapun tanah yang gersang, yang tidak bagus, maka tidak akan mengeluarkan apa-apa. Jika keluar pun dengan kualitas yang tidak baik. Itu makna yang langsung bisa difahami dari ayat ini. Kata beliau, kebanyakan kita hanya memahami seperti itu. Walakin fil ayah, akan tetapi ayat ini sebenarnya, di ayat ini isyaratun, ada isyarat-isyarat, ada petunjuk-petunjuk, ila ma'anin ukhra muradah, terhadap makna-makna yang lain selain makna yang kita fahami tersebut. Itu yang akan Syekh bahas, ya. Bagaimana mendalami, merenungi dan mentadabbur akan mendatangi kepada siapa saja dan akan memberikan manfaat kepada siapa saja, entah yang mau mengambilnya maupun yang menolaknya. Allah Subhanahu wa taala katakan, ya, dalam surat yang lain, surat Al-Anbiya, tentang bagaimana manfaat wahyu ini. Di ayat yang terkenal, ayat yang ke-107, Allah mengatakan, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Wa ma arsalnak, dan tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad, kata Allah, illa, kecuali rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi sekalian alam. Dan alam adalah masih wallah, ya, alam adalah apa saja selain Allah. Jadi semua makhluk ini adalah alam. Berarti wahyu ini peruntukannya sebagai rahmat untuk semua makhluk-makhluk Allah,
entah yang mau tunduk patuh kepada syariat Allah maupun yang kufur kepada syariat Allah, mereka semuanya mendapatkan bagian rahmat dari syariat ini. Karena Nabi kita sallallahu alaihi wasallam diutus untuk semuanya. Di ayat yang lain di surat Shad Allah mengatakan in huwa illa dzikrul lil alamin. Al-Quran ini datang untuk menjadi peringatan bagi seluruh alam, bagi seluruh alam. Dan inilah keistimewaan khusus dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau bukan cuma sekadar diutus untuk orang Arab, diutus untuk semua bangsa yang ada. Bukan cuma sekadar diutus untuk kaum yang ada di zamannya, diutus untuk kaum yang ada di zamannya hingga akhir zaman. Dan bukan cuma sekadar diutus untuk umat manusia, beliau diutus juga untuk kalangan jin, bahkan untuk seluruh alam, seluruh makhluk yang ada. Itu semuanya nabinya yang menebarkan rahmat kepada mereka adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh, banyak di antara manusia mendengarkan dari wahyu tersebut, lakin takhtalifu istijabatuhum, tapi respons yang mereka berikan berbeda-beda. Jadi wahyu yang datang dari Allah ini didengarkan oleh banyak manusia, dan boleh dikata hari ini alhamdulillah tidak ada lagi yang tidak mendengarkan wahyu, tidak mendengarkan Islam ini. Kecuali mungkin kalau masih ada di dunia ini negeri yang atau daerah yang betul-betul pedalaman yang belum tersentuh sama sekali dakwah. Namun kalau kita melihat dunia informasi hari ini, maka dugaan kita bahwasanya wahyu ini telah merambah kemana-mana, telah terdengar oleh banyak orang, seluruh manusia, seluruh makhluk. Namun responnya berbeda-beda. Fa ba'duhum yu'minu bihi, sebagian langsung mengimaninya, wa ba'duhum yasuddu anhu, dan sebagian alih-alih mau menerimanya, bahkan justru menjadi orang yang menghalang-halangi jalan kebenaran ini. Wa hakadzal matar, begitu pula kata Syekh bagaikan hujan ini. Idza nazala 'alal ard, kalau hujan ini sudah turun ke muka bumi ini, sudah menyentuh bumi, tabanat istijabatuha. Jadi turun hujan ini ke seluruh permukaan bumi, tapi apakah responnya sama? Tidak sama. Berbeda-beda respon yang ada, yang muncul dari tanah yang telah menerima air hujan tersebut. Dan ini telah disinyalir oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang terkenal dari sahabat yang mulia Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran tentang wahyu dan bagaimana perbandingan manusia terhadap wahyu ini. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna masala ma ba'athani Allahu bihi azza wa jalla minal huda wal ilm. Sesungguhnya permisalan antara apa yang Allah utus aku, Allah azza wa jalla utus aku dari petunjuk dan ilmu itu, kamathali ghaisin, ibaratnya seperti gais, seperti hujan. Jadi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memang mengibaratkan wahyu ini, sunnah yang beliau bawa ini adalah seperti hujan. Asaba arda, asaba ardon, dia akan menyentuh bumi, tanah. Fakanat minha, di antara tanah ini, jadi semuanya akan sampai ke tanah. Tapi tanah ini berjenis-jenis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fakanat minha taifatun thayyibah. Ada tanah yang seperti tanah yang baik, tanah yang gembur, tanah yang subur. Qabilat alma fa ambatatil kala wal ushub. Tanah ini ketika sudah menerima air hujan, maka dia menerimanya dengan baik air hujan tersebut, lalu memberikan manfaat, mengeluarkan darinya tumbuh-tumbuhan, rerumputan yang banyak. Al-ushub al-kithir. Wa kana minha, ada juga jenis tanah yang kedua, ajadib, tanah yang tandus, yang gersang. Amsakatil ma, tanah seperti ini dia juga bisa menahan air. Fanafa Allahu bihan nas,
orang bisa mengambil manfaat darinya, ya, karena dia bisa menahan air, maka orang bisa fasyaribu minha, orang bisa mengambil air darinya, minum darinya, wasaqau wa ra'au, mereka bisa saling memberikan minum sesama mereka, dan bisa juga memberikan minum kepada hewan ternaknya dan menggembalakan hewan ternaknya pada tanah yang seperti itu, yang walaupun gersang tapi bisa menahan air, bisa di situ kita mengambil air darinya, tapi tidak menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ya, tidak ada tumbuh-tumbuhan karena dia tandus, gersang. Wa asabat ta'ifatan minha ukhra, dan jenis tanah yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah innama hiya qi'an, dia bagikan lembah, ya, tanah yang turun ke bawah yang semacam lembah. La tumsiku ma'a, dia tidak bisa menahan air sehingga airnya tidak bisa dimanfaatkan. Wala tumbitu kala'a, dan juga tidak mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Jadi tidak seperti yang pertama yang menahan air lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tidak juga jenis kedua yang walaupun tidak tumbuh apa-apa darinya tapi bisa menahan air yang bisa dimanfaatkan. Adapun ini air pun dia tidak tampung dan juga tidak bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Kata Nabi SAW, fakadzalika au fadzalika mathalu man faqaha fi dinillah. Itulah perumpamaan orang yang faqih, orang yang pandai faham tentang ilmu agama ini. Wa nafa'ahu bima ba'athani Allahu bihi. Allah Subhanahu wa taala memberikan manfaat kepadanya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala utus aku dengannya. Artinya dia bisa mengambil manfaat dari wahyu yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini untuknya bermanfaat wahyu tersebut, dan lebih dari itu dia bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Fa'alimah, dia akan faham terhadap wahyu yang diturunkan oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa'allamah, dan setelah itu juga dia mengajarkan wahyu tersebut. Ini yang terbaik. Wa masalu man lam yarfa' bidzalika ra'sa, dan juga perumpamaan yang lain, perumpamaan yang tidak bisa mengambil manfaat apalagi memberikan manfaat kepada orang lain, tidak mengangkat kepalanya terhadap wahyu tersebut, berpaling dari wahyu, tidak mengacuhkan wahyu tersebut, tidak memberikan perhatian kepada wahyu tersebut. Walam yaqbal hudallah, dia tidak menerima petunjuk yang datang dari Allah, alladzi ursilat bihi, yang diutus dengannya wahyu tersebut. Ya, jadi dia tidak punya perhatian, tidak mengambil manfaat, dan tidak tahu bahwasanya wahyu itu yang pada hakikatnya hujan yang seharusnya dia terima dengan baik, karena itu akan memberikan manfaat kepadanya. Begitulah manusia. Wahyu datang untuk kebaikan, tapi sedikit saja yang mau menerima dan menampung dan meresponnya. Dan begitulah hujan. Hujan turun, namun tidak semua tanah yang bisa merespon dengan baik. Maka kata Syekh, maka demikianlah sebenarnya makna yang paling penting dari ayat kita ini. Ya, ayat ini sebenarnya makna yang paling penting adalah berkaitan dengan wahyu tadi. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biidzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Bahwa negeri yang baik, tanah yang baik, hamba Allah yang baik adalah yang bisa mengeluarkan tumbuh-tumbuhan, bisa memberikan manfaat pada orang lain ketika wahyu turun kepadanya. Sedangkan tanah yang tidak baik, negeri yang tidak baik, orang yang tidak baik adalah turun kepadanya wahyu tapi tidak keluar darinya sesuatu apapun kecuali yang tidak baik. Waliyahzubillah. Kata Syekh, manusia itu bagaikan barang tambang, ya, ma'adin, bermacam-macam jenis mereka dan kualitas mereka. Seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, khiyaruhum fil jahiliyah, manusia yang terbaik waktu jahiliyah, tokoh pahlawan jahiliyah, itu juga khiyaruhum fil Islam. Kalau dia masuk Islam, itu juga akan bisa menjadi tokoh, bisa menjadi orang yang baik, bermanfaat. Tapi dengan syarat, kata Nabi SAW, idza faquhu, kalau dia orang faqih, ya, kalau dia mempelajari agama ini. Ya, adapun kalau dia dulu jahiliyah, sebelum masuk Islam, tokoh jahiliyah,
lalu setelah masuk Islam tidak belajar Islam, maka mungkin justru masa-masa jahiliyahnya atau sisa-sisa jahiliyahnya dia tetap wariskan, ya, di mana keberaniannya yang tidak pada tempatnya dan perbuatan lalim dan biadabnya yang terus dia lakukan. Adapun kalau dia dulu jahiliyah lalu setelah masuk Islam dia belajar, maka ini akan menjadi orang yang bermanfaat dan menjadi orang yang terbaik dalam tubuh umat Islam. Dan ini yang kita lihat contoh-contoh yang banyak dari para sahabat Nabi SAW, tokoh-tokoh jahiliyah terdahulu, lalu ketika masuk Islam belajar mengikuti majlis Nabi SAW dan mendengarkan sabda-sabda Nabi SAW dan menjadi pengikut setia Nabi SAW. Jadilah mereka tokoh-tokoh yang mulia. Di sana ada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di sana ada Amr bin As radhiyallahu taala anhu, di sana ada Khalid bin Walid radhiyallahu taala anhu, dan sekian banyak sahabat. Bahkan di sana ada Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu dan yang lainnya. Mereka tokoh-tokoh jahiliyah terbaik waktu masa jahiliyah atas peristilahan orang-orang jahiliyah, lalu ketika masuk Islam pun menjadi orang yang terbaik karena mereka mempelajari agama ini, menerima dengan baik wahyu Allah dan mempelajari dengan baik. Kata beliau, kata Syekh, Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan mereka-mereka itu dalam firman-Nya di surat Muhammad yang kita juga sudah bahas pada awal-awal halaqah di ayat ke-24, afala yatadabbarunal Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak mau mentadabburi isi Al-Quran, ataukah hati-hati mereka telah terbelenggu, telah tertutup, telah terkunci. Dan mereka-mereka yang tidak mau menerima wahyu ini, tidak mau mentadabburi ayat-ayat Allah, kal ardil khabithah, ibaratnya seperti tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang buruk, tanah-tanah yang tidak bisa bermanfaat dan tidak berkualitas. Siapa mereka? Mereka adalah para orang-orang munafik. Orang-orang munafik. Bagaimana gambaran orang munafik itu? Orang munafik asyu fi hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka hidup bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berapa banyak orang hari ini, ya, kita ini mendambakan bagaimana bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ada orang yang sudah Allah berikan kemuliaan untuk bisa hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan melihat wajah langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sempat bermajlis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yaqra'unal Qur'an, mereka membaca Al-Quran, tapi dan juga mendengarkannya, yasma'unahu, juga laisa faqat yasma'un, bukan cuma sekedar mendengarkan bacaan Al-Quran, mereka juga membaca Al-Quran. Tapi orang munafik itu diibaratkan yaqra'unahu lakin la yujawiz hanajirahum, tapi bacaan Al-Quran itu diibaratkan tidak keluar kecuali hanya tidak melewati kecuali dari tenggorokannya saja, ya. Ini yang dikatakan, diistilahkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu atau dinisbatkan kepada Maimun bin Mihran bahwa rubbata lil Quran wal Quranu yal'anuhu. Boleh jadi dia membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri yang melaknatnya, ya, karena cuma keluar dari tenggorokan dan dia tidak meresapi maknanya apalagi mengamalkannya. Li'annal quluba 'alaiha aqfaluha. Kenapa bisa demikian? Mereka baca Al-Quran, mereka mendengarkan Al-Quran, tapi kenapa Al-Quran tidak bisa bermanfaat bagi mereka? Karena hati mereka sedang terbelenggu, ya, hati mereka sedang tertutup. Contoh yang lain selain orang munafik yang tidak bisa mengambil manfaat dari wahyu ini adalah kaum musyrikin. Orang-orang musyrikin, mereka kafir Quraisy itu adalah orang-orang yang juga paling celaka, ya. Mereka hidup di zaman Nabi SAW, bahkan sebagian mereka adalah karib kerabat dari Nabi kita SAW. Orang yang dulu tahu betul bagaimana kemuliaan akhlak dari Muhammad SAW, bagaimana kejujuran beliau, tapi mereka tidak mendapatkan hidayah. Orang-orang musyrikin di sini dikatakan haula nufusum khabithah. Mereka adalah orang yang jiwa-jiwanya buruk. La taqbalu wahya, tidak menerima wahyu yang datang kepadanya. Wala tusmir khaira, tidak bisa membuahkan kebaikan. Bal tusmiru simaran nakidah khabithah,
dan seandainya ada yang keluar dari buah, maka dia sekadar buah yang buruk, buah yang tidak berkualitas, dan tanaman-tanaman yang gersang yang tidak bermanfaat. La taqau fiha dan tidak la nafa fiha, tidak bisa memberikan manfaat, fahariyun biha, maka sangat patut orang yang seperti itu dicabut, ya, tanaman-tanaman yang seperti itu, kata Syekh, dicabut dari akarnya untuk dibuang saja, ya. Tanaman-tanaman yang kalau tidak bermanfaat lagi, ya biasanya gitu ya, diambil dari akarnya lalu dibuang, ya, karena tidak bermanfaat. Ada di situ tidak ada manfaatnya. Maka di sini diibaratkan kepada mereka-mereka orang munafik dan musyrikin yang ada di tanaman tapi tidak merespon dengan baik wahyu tersebut, maka dicabut saja lalu ditempatkan ke neraka jahanam, ya. Takunu hatab jahannam, menjadi kayu bakar dari jahannam, waliyadzubillah. Oleh karenanya kata Syekh di sini bahwa ketika Nabi SAW memaafkan sebagian dari tawanan-tawanan perang Badar, ya, kita tahu sebagian waktu itu karena kemenangan umat Islam atas kaum musyrikin di perang Badar, maka sebagian waktu itu, ya, ijtihad Nabi SAW di awal waktu, beliau menawan sebagian dari orang musyrikin, dan ketika beliau memaafkannya, waqila li fida minhum, ya, dikatakan sebagian kepada merekanya, ketika ditanya kenapa ada yang dibebaskan tapi ada yang tidak, waqabilal fida minhum, ya, waqabilal fida minhum, dan diterima tebusan, ya. Jadi waktu itu tentu saja tawanan itu tidak dibiarkan percuma, ya, tapi diterima dengan tebusan, ya, walaupun ini tentu saja telah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, karena pada awal perang, awal Badar, ya, Allah Subhanahu wa taala menyuruh untuk tidak ada yang seperti itu. Ala kulli hal, mereka sebagian diterima tebusan dari mereka, tapi ada di antara mereka yang tidak dimaafkan sama sekali. Al-afw al-am, yaitu di antaranya Uqbah bin Abi Mu'aid. Uqbah bin Abi Mu'aid ini kenapa tidak dimaafkan, dibunuh saja, ya? Karena dikatakan ketika ditanya kenapa sampai Uqbah bin Abi Mu'aid ini tidak dibiarkan juga untuk menebus dirinya atau keluarganya, menebus untuk bisa dibebaskan, dikatakan bahwa dia tidak sama dengan tokoh Quraisy yang lainnya, ya. Kenapa diperlakukan beda? Dikatakan karena dialah orang yang dulu sewaktu Nabi SAW di awal perjuangan ini, ketika beliau solat di Ka'bah, dialah orang yang lancang untuk menyimpan atau meletakkan isi perut dari unta ke tubuh atau ke atas kepala Nabi SAW ketika Nabi SAW sujud. Dialah orangnya ini, ya. Bahkan dia meletakkan kakinya di atas kepala Nabi SAW. Ini jiwa yang sangat buruk, jiwa yang sangat kotor, orang yang sangat lancang kepada Nabinya SAW. Maka orang semacam ini diselesaikan saja, tidak mendapatkan maaf, ya, karena dia adalah orang yang sangat lancang kepada hamba Allah yang mendapatkan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Begitulah jiwa-jiwa yang buruk, dan ibaratnya tanah-tanah yang gersang, tanah-tanah yang tidak berkualitas, yang tidak bisa memberikan manfaat apa-apa. Maka kata Syekh, di sana ada jiwa-jiwa yang memang dicabut saja dari akarnya, jiwa-jiwa yang tidak bermanfaat, agar tanah ini, ya, tidak lagi tersisa dengan tumbuhan-tumbuhan yang tidak baik, agar negeri, agar daerah kita selamat dari orang-orang yang memang taunya cuma merusak saja, ya. Jadi kadang perlakuannya seperti itu cocoknya. Ya, Allah Subhanahu wa taala katakan wal baladut thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih, ya, ayat kita ini. Ini makna yang begitu luas dari ayat ini. Kemudian kata beliau, sebaliknya jiwa yang baik, adapun jiwa yang baik kemana saja dia berada, didatangi oleh Al-Quran yang ibaratnya seperti air hujan, maka air hujan yang datang kepada
tanah-tanah yang gembur itu maka akan diterima dengan baik lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat tanah tersebut. Maka demikian pula ibaratnya hati-hati yang suci, hati-hati yang bening, hati-hati yang bersih, ketika datang kepadanya wahyu kepadanya, maka wahyu itu akan menggetarkan jiwanya dan akan melahirkan tumbuh-tumbuhan yang bermanfaat dan yang berkualitas. Wa yatasara an-nama, dan dia akan segera untuk tumbuh, ya, tidak lama ya untuk menunggu tumbuh-tumbuhan dari tanah seperti itu. Demikian pula orang-orang yang hatinya bersih, ketika datang wahyu tidak perlu kita menunggu lama untuk melihat kualitasnya, untuk melihat manfaatnya. Segera kita melihat orang itu bisa memberikan manfaat kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Dan watadubu fihal haya, kehidupan akan tumbuh bersama dengan tanah seperti itu. Fama an ya'tiyal arabi, lihatlah kata Syekh contoh nyata bagaimana jiwa yang bersih walaupun cuma satu kali didatangi oleh wahyu. Seorang badui yang datang dari pedalaman tempat dusun yang sangat jauh, bedanya dengan orang-orang Quraisy yang ada selalu mendampingi Nabi sallallahu alaihi wasallam atau karib kerabat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan hidayah, ya. Ini badui datang dari jauh. Begitu datang dan mendengarkan beberapa ayat saja. Dan ini orang badui ini tidak selalu bisa menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang dari jauh dan akan pulang lagi ke kampungnya. Sekedar mendengarkan beberapa ayat-ayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, langsung ayat itu mengena sasarannya pada hati, ya, relung hati-hatinya yang sangat dalam dan melahirkan keimanan yang begitu berkualitas, sehingga jadilah dia seorang yang beriman kepada Allah. Lalu setelah pulang ke kaumnya, dia mendakwahkan agama ini dan menyebarkan kebaikan dan keselamatan untuk kaumnya, ya. Bedakan respon orang dalam menerima wahyu sebagaimana respon tanah dalam menerima air hujan. Kata Syekh, innal matar wahid, hujan itu satu jenisnya, ya, datang dari Allah, dari atas langit. Demikian pula wahyu itu adalah satu. Fa kama annal mutalaqqi lil matar mukhtalif, tapi tanahnya yang merespon atau yang menerima hujan itu yang beda, bermacam-macam jenisnya. Adapun hujannya sama saja, hujan air yang datang dari atas langit. Maka kata Syekh, demikian pula hati-hati yang menerima wahyu ini. Wahyu yang datang, apa yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun yang lalu, itu juga yang datang kepada kita hari ini. Tapi begitu beda hati-hati yang menerima wahyu tersebut. Maka kata beliau, demikianlah seorang dai. Wa ma'azalik, akan tetapi walaupun yang merespon ini berbeda-beda, tanah berbeda-beda yang menerima air hujan, demikian pula hati-hati yang menerima wahyu yang kita sebarkan ini berbeda-beda. Akan tetapi wa ma'azalik lam yatawaqqaf al-matar, tapi hujan tidak pernah berhenti sepanjang sejarah untuk menurunkan airnya, baik di tanah yang baik maupun di tanah yang tidak baik. Lihatlah, hujan tetap turun kemana saja. Tidak mengatakan saya cuma mau turun di tanah-tanah yang baik, tapi dia tetap turun di mana saja. Tinggal silahkan tanah itu yang merespon, mau merespon dengan baik atau mau merespon dengan cara yang tidak baik. Maka demikianlah kata Syekh, ibaratnya seorang dai yang membawa kepada umat wahyu ini. Air hujan yang kita bawa adalah ibaratnya air hujan, wahyu yang datang dari Allah. Seorang dai, kata beliau, terus mencari jiwa-jiwa yang baik yang bisa merespon dengan baik wahyu yang akan diajarkannya ini. Tapi di waktu yang sama tidaklah kita berhenti untuk menjelaskan juga wahyu ini kepada siapa saja, entah kepada jiwa yang mau menerima maupun kepada jiwa yang tidak mau menerima. Kita ditugaskan sebagai seorang dai membawa air hujan ini, membawa wahyu ini kepada siapa saja, kepada hati yang mau menerimanya dengan baik atau hati yang meragukannya atau hati yang menolaknya. Tugas kita adalah menebarkan, silahkan masing-masing jiwa merespon dan menyikapi wahyu itu sesuai dengan kualitasnya.
Maka kata beliau, fal khairu yubzal lil jami'. Kebaikan ini, wahyu ini, mari kita tebarkan, kita sebarkan kepada siapa saja, seluruh manusia. Siapa yang mau menerima, faman syaa akhadahu wa man syaa tarakahu. Siapa yang mau menerima silahkan, dan siapa yang mau menolaknya silahkan. Dan tentu saja jika menolaknya silahkan, tapi silahkan juga menerima risiko dari penolakan tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala ketika menurunkan hujannya, Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujannya kepada setiap buminya, kepada seluruh buminya, dan ada tanah yang menerima dengan baik dan ada yang tidak menerima dengan baik. Oleh karena itu kata beliau, dakwah ini dan penyampaian tabligh ini tidaklah kita khususkan hanya kepada orang yang kita katakan mau menerimanya saja. Kita sebarluaskan, karena kadang kita menyangka bahwa ini jiwa yang tidak mau menerima, ternyata justru dialah yang pertama kali menerima dakwah yang kita bawakan tersebut. Wal anbiya yab'atsumullah ila qaumin sabaqa fi ilmihi, ya. Bukankah Allah telah mengajarkan kepada kita, para nabi-nabi diutus, Allah sudah tahu, Allah Maha tahu bahwa kaum yang diutus nabi ke sana itu adalah kaum yang akan membangkang, kaum yang tidak akan mendapatkan hidayah. Tapi kenapa mesti ada diutus nabi? Kenapa mesti ada diutus rasul? Inilah karena tugas kita lah menebarkan wahyu ini, menurunkan atau menebarluaskan rahmat dan hujan kepada seluruh manusia. Dan inilah di antara makna firman Allah di surat Al-A'raf, ya, kenapa kita mesti berdakwah, menegakkan hujjah. Entah kita tahu dakwah kita akan diterima atau kita belum tahu, atau kita sudah tahu bahwa mungkin kemungkinan besar akan ditolak, sampaikan saja. Kenapa? Ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Perkataan mereka-mereka yang ketika dikatakan, kenapa kamu memberikan pesan, nasihat orang-orang yang mereka yang menolak, yang tidak mau menerima dakwah, orang-orang yang tidak akan mau menerima dakwah. Apa jawabannya? Dia mengatakan ma'ziratan ila rabbikum. Paling tidak ada dua alasan, ya. Kenapa kita mesti menyampaikan sampai kepada kaum yang kemungkinan besarnya dia akan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang memang sudah ada indikasi ciri-cirinya suka menolak. Jawaban para dai ini, dan Allah abadikan dalam Al-Quran, ma'ziratan ila rabbikum, sebagai alasan nanti kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa ya Allah, saya sudah menyampaikan, saya sudah mengajarkan, saya sudah fahamkan kepada mereka wahyu ini, cuma mereka menolaknya. Wala'allahum yattaqun, dan boleh jadi kita sangka dia tidak mau menerima wahyu, tapi ternyata begitu disampaikan dia akhirnya menerima hidayah. Atau boleh jadi hari ini belum dia menerima, suatu saat ada saja kejadian-kejadian yang menjadikan dia teringat lagi peringatan-peringatan yang pernah kita sampaikan, dan akhirnya disitulah dia mendapatkan hidayah dari Allah. Itulah prinsip da'i, terus menebarkan dakwah, menyampaikan kebaikan kapanpun dan dimanapun, sebagai pertanggungjawaban di sisi Allah kelak di hari kiamat. Dan sekaligus kita berharap mudah-mudahan ada di antara mereka yang menerima dakwah kita dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi tentunya juga pelajaran yang berharga bagi dai dalam masalah ini, ya, bahwa dari ini tentu saja seorang manusia, dari ayat ini yang kita baca dan permisalan-permisalan yang telah disebutkan, bahwa seorang manusia seharusnya mencari tanah yang gembur, tanah yang subur. Jadi kita dari pelajaran ini, kalau kita mau menanam sesuatu, kita cari tanah yang gembur, yang subur, yang bisa menumbuhkan tanaman-tanaman yang kita inginkan, buah-buah yang kita tanam tersebut. Maka demikianlah seorang hamba harus mencari tanah yang gembur, tanah yang subur, untuk dia tanami dan untuk dia semai, untuk dia sirami, dan dengannya diharapkan akan tumbuh tumbuhan yang baik, dan dia akan kelak menuai dari tanaman-tanaman atau dari tanaman-tanaman atau buah-buahan yang ditanamnya itu. Maka demikianlah kata beliau juga, seharusnya kita mencari, mendahulukan, mengutamakan jiwa-jiwa yang baik.
yang bisa memberikan hasil-hasil yang banyak dan bermanfaat. Maka seorang dai, kata beliau, seorang dai tentu saja sudah punya pengalaman dan dia akan bisa mencermati di kalangan manusia, bahwa manusia berbeda-beda jenisnya. Maka dia akan berusaha untuk mencari tanah yang terbaik. Bagaimana ibaratnya yang diinginkan oleh Syekh? Ya, tadi kenapa kita cari tanah yang gembur, yang subur? Karena kita mau ada tumbuh-tumbuhan yang tumbuh dari dari tanaman yang kita tanam pada tanah yang subur tersebut. Maka demikianlah pula kita sebagai dai, di antara harapan terbesar seorang dai, ya sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Zakaria alaihissalam sebagai seorang rasul, mau jika ada yang meneruskan dakwahnya, maka sebagai seorang dai kita ingin dakwah ini terus berjalan, ada yang mewarisi. Maka kita mengharapkan tumbuh dari kita tanaman yang baik. Maka seharusnya kita mencari tanah-tanah juga yang gembur, yang subur. Demikianlah kata Syekh, seharusnya seorang dai mencari seorang istri yang baik untuk anak perempuannya, au zaujatan libnatihi, ya, atau dia mencari, ya, dia mencari pasangan yang terbaik, ya. Jadi istri seorang perempuan mencari suami yang terbaik untuknya, dan seorang suami mencari juga istri yang terbaik untuk anak-anaknya. Maka dia hendaknya mencari yang terbaik. Karena kata beliau, begitu banyak persoalan-persoalan yang terjadi hari ini, persoalan-persoalan rumah tangga yang terjadi disebabkan kita salah pilih pasangan, ya, kita salah pilih pasangan. Wa min samma tansha'ul mushkilat wal masaib. Berapa banyak permasalahan rumah tangga yang terjadi hari ini, keretakan rumah tangga dan persoalan-persoalan yang terjadi di rumah tangga kita, itu disebabkan asalnya adalah salah memilih pasangan sejak awal, salah memilih tanah yang kita akan bercocok tanam di situ. Fa yaqul insan fi hirah, ya, yang akan membuat kita kadang dilema. Kalau kita ceraikan istri kita, istri yang tidak baik itu, yang tidak solihah, yang tidak mau menerima kebaikan, kebenaran yang kita ajarkan, kalau kita talak, ceraikan, maka akan ada masalah yang timbul, apalagi kalau kita sudah punya anak. Tapi kalau kita juga biarkan, maka juga akan timbul muskilah, masalah. Maka demikianlah kata beliau, sebelum itu datang masalah-masalah yang semacam itu, mari kita mengambil pelajaran. Karena para manusia, kita seharusnya berusaha untuk mencari istri-istri yang terbaik bagi calon anak-anak kita. Dan kata beliau, seharusnya timbal balik, ya, seharusnya hal ini timbal balik, bahwa bukan cuma seorang laki-laki mencari calon istri yang baik untuk calon anaknya, maka demikian pula wanita harus mencari calon suami atau calon suami yang terbaik untuk calon anak-anaknya ke depan, demi tumbuhnya generasi yang terbaik pada umat ini yang juga bisa memberikan manfaat kepada umat ini. Kata beliau, demikianlah anak-anak itu yang akan tumbuh, dia adalah natijah hasil yang datang disebabkan pernikahan, ya. Karena anak-anak itu tidak mungkin datang begitu saja, ya, kecuali kata Syekh, ya, seperti yang kita isyaratkan kemarin, kecuali mungkin pada Nabi Isa alaihissalam yang lahir tanpa seorang bapak, ya. Tapi yang lainnya, maka kita kalau menginginkan keturunan yang soleh, yang baik-baik, maka kita harus nikah, ya. Tapi untuk menjadikan anak-anak kita, keturunan kita baik, maka kita perlu memilih tanah yang terbaik yang kita bercocok tanam padanya, atau pasangan-pasangan yang baik. Karena beliau katakan bahwa hasil yang baik itu muncul dari zaujan, sang suami, wa zaujatan, sang istri, wa bi'ah, dan lingkungan yang kita berada di sekitarnya. Apa dalil bahwa lingkungan juga itu bisa memberikan pengaruh pada lingkungan? Lingkungan itu bisa memberikan pengaruh pada hasil atau kualitas sesuatu. Beliau menceritakan kepada kita, ya, Syekh di sini mengutip hadis panjang yang terkenal yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, kisah yang sangat menakjubkan, kisah seorang
di zaman sebelum Nabi Muhammad SAW, di mana ada seorang laki-laki yang begitu lalim, ya, telah membunuh 99 jiwa. Lalu ketika dia mau bertobat, dia tanya siapa yang bisa dia minta pandangan, minta nasihat, minta arahan untuk dia bisa bertobat. Lalu orang menunjuk untuk dia mendatangi seorang rahib ahli ibadah. Lalu ketika rahib itu, ya ini secara singkatnya ya, kisah ini yang sudah kita kenal, yang sudah sering kita dengarkan. Lalu ketika si rahib ditanya bahwa saya ini seorang yang telah membunuh 99 jiwa, maka apakah saya punya kesempatan untuk bertobat? Maka si rahib ahli ibadah ini yang memang mungkin selama ini tidak pernah atau jarang sekali bermaksiat, langsung dengan seketika dia menjawab, tidak ada lagi kesempatan tobat bagi kamu. Jangankan membunuh 99, satu orang saja, ya itu sudah merupakan dosa yang sangat besar. Karena orang ini memang sudah temperamennya demikian, ya, begitu mendengarkan jawaban yang tidak mengenakkan perasaannya, tidak sesuai dengan harapannya, maka dia menggenapkan, ya, rekor membunuhnya menjadi 100 orang. Ya, dia bunuh si rahib tersebut. Namun dia masih ingin bertobat, maka ditunjukkan lagi padanya seorang alim, ya. Dan ketika si alim ini ditanya, lalu alim menjawab, apa yang menghalangimu dari tobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Namun si alim ini karena begitu mendalamnya ilmunya, dan ini penting ya, kita bukan cuma sekadar menjawab iya dan tidak saja, tapi juga memberikan arahan kepada orang yang mau seperti ini. Si alim ini tidak hanya mengatakan iya kamu masih punya peluang taubat, tapi si alim ini tahu inti persoalan sebenarnya adalah karena orang itu tinggal di lingkungan yang tidak baik. Maka si alim ini mengatakan masih ada kesempatan bagimu tobat, tapi untuk terwujudnya tobat yang kamu harapkan, tinggalkanlah negerimu, tinggalkanlah kampungmu, dan pergilah ke kampung ini. Beliau menunjukkan kampung yang dimaksudkan karena di sana ada orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah, dan bertobatlah, beribadahlah kepada Allah bersama dengan mereka orang-orang soleh yang ada di kampung tersebut. Dan jangan sekali-kali kamu kembali kepada kampungmu, karena itu adalah kampung yang banyak orang-orang jahat yang bisa mempengaruhi tobatmu. Akhirnya pergilah orang tersebut. Namun di pertengahan jalan ternyata Allah Subhanahu wa taala menetapkan ajal baginya, dan malaikat rahmat dan malaikat azab berbeda pandangan, ya. Apakah si fulan ini penduduk surga atau penduduk neraka? Malaikat rahmat mengatakan dia telah datang menuju kepada Allah untuk bertobat. Tapi si malaikat azab mengatakan tapi dia belum melakukan kebaikan apapun. Baru ada niat untuk bertobat dan belum sempat beribadah bersama dengan orang-orang yang ada di kampung tersebut. Dan yang paling terakhir dia lakukan adalah membunuh seorang rahib, 100 orang yang dia bunuh, dan belum ada ibadah yang dilakukan apa-apa. Lalu datanglah malaikat yang ketiga dalam keadaan seperti manusia, lalu bersama dengan mereka, lalu dia katakan ukurlah jarak antara kampung asalnya dengan kampung yang dia tuju, yang mana yang lebih dekat. Lalu setelah diukur, ternyata dia lebih dekat, ya, ke kampung yang akan dia tuju, dan pada saat itulah malaikat rahmat yang mencabut nyawanya, dan dia menjadi hamba Allah yang diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang sahih ini menjelaskan kepada kita bagaimana pentingnya memilih lingkungan untuk kita mendapatkan hasil yang baik. Wa kamayan bagi, atas dasar ini pula, ya, kata Syekh, bagaimana kita menerjemahkan lebih jauh ayat kita ini. Beliau mengatakan, maka dari ayat ini juga bisa kita fahami bahwa sepantasnya kita sebagaimana seorang petani akan memilih tanah, maka kita juga seharusnya pandai untuk memilih madrasah yang thayyibah. Kalau kita mau sekolahkan anak kita, jangan sembarang masukkan anak kita ke sekolah tertentu, tapi yakinlah sekolah itu adalah sekolah yang bisa menjanjikan kualitas yang baik untuk anak kita. Maka
di antara makna ayat kita ini adalah bagaimana kita memilihkan sekolah yang terbaik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memilihkan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak kita. Bagaimana kita memilihkan halaqah tahfiz yang terbaik untuk anak-anak kita. Ya. Jadi setiap kita mau anak kita belajar sekolah, banyak alternatif pilihan. Pilihkan yang terbaik menurut kita untuk masa depan yang terbaik bagi anak-anak kita. Sebagaimana kata beliau, kalau kita mau tinggal di satu tempat, jangan cuma sekedar melihat yang mana yang paling murah, ya, yang paling murah harga rumahnya atau harga tanahnya, atau yang mana yang paling mewah, ya, yang paling banyak fasilitasnya umpamanya. Tidak, kata beliau, carilah sebelum kita melihat bagaimana harga dan seterusnya. Beliau katakan, tanya dulu manhumul jiran, siapa tetangga-tetangga kita, siapa calon tetangga kita. Dan orang-orang pernah mengatakan, bahasa hikmah yang sangat terkenal, al-jaru qabla dar, al-jar qabla dar, yaitu tahu dulu siapa tetangga sebelum tentukan rumah kita. Ya, jadi tahu dulu siapa calon tetangga kita sebelum kita menentukan di mana kita akan tinggal. Dan perkataan ini, kata beliau, perkataan yang telah dinukil dari para ulama kita, dan ahli tafsir juga menyebutkan istilah ini, di antaranya Imam Ibn Katsir rahimahullah ta'ala ketika menafsirkan firman Allah dalam surat, ayat-ayat terakhir dalam surat At-Tahrim, doa dari istri Fir'aun. Yang kita tahu istri Fir'aun di dunia ini Allah menakdirkan dia bersama dengan seorang manusia yang sangat lalim, ya, manusia yang terkenal dengan kezalimannya sepanjang sejarah. Tapi dia adalah seorang penduduk surga. Sang istri ini istri yang sangat solihah, ya. Dia, ya, Asia bintu Muzahim, seorang wanita solihah yang sangat solihah. Dan apa doa beliau? Ya Rabbi ibni li baitan indaka baitan fil jannah. Ya Rabbi ibni li, ya Allah, bangunkan untukku indak, di sisimu ya Allah, baitan, rumah, fil jannah, di surga. Perhatikan ayat ini, ya, isi doanya, Rabbi, wahai Rabbku, ibni, bangunkan untukku, li, untuk saya, indak, di sisimu. Jadi beliau ingin bertetangga dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia dia bersampingan, bersebelahan, bahkan serumah dan sekamar dengan Fir'aun. Tapi di surga dia minta untuk bisa bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Indak, di sisimu, tetangganya, dia berharap bertetangga dengan Allah. Lalu dia sebutkan baitan, rumah, ya. Dari sisi bahasa Arab, seandainya beliau mengatakan Rabbi benili baitan indaka fil jannah, rumah di sisimu di surga, itu benar saja, dari sisi bahasa sah-sah saja. Tapi beliau dahulukan indak, di sisimu, lalu beliau sebutkan baitan, rumah di surga. Di sini diambil kaidah, ya, oleh ulama kita, al-jaru qabla dar, tentukan dulu siapa tetangga sebelum menentukan di mana rumah kita. Kata beliau, demikian pula seorang muallim, ya, seorang pengajar, seorang dosen, seorang guru, seorang ustaz, hendaknya dia selalu mencari dan memilih murid-muridnya yang terbaik, ya. Yang mana murid-muridnya yang paling perhatian, mana murid-muridnya yang paling bisa mengambil manfaat dari dia dan bisa memberikan manfaat kepada orang lain, dan meninggalkan yang hanya menghabiskan waktu dan tidak bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Walaupun tentu saja kita ajarkan, tapi setiap guru tentu saja mesti memberikan perhatian yang lebih kepada orang-orang yang dianggap bisa kepadanya dia mentransfer ilmunya sebanyak-banyaknya, dan dia bisa mengharapkan sang murid itu juga akan menyebarkan ilmunya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak. Jika kamu seorang da'i, kata Syekh, maka hendaknya kamu mengetahui siapa di antara objek-objek dakwah kita, mad'u kita, dan bagaimana kualitas mereka. Maka kita memberikan perhatian yang lebih besar kepada mereka itu, ya. Dan ini kalau kita baca dalam Al-Quran juga begitu yang Allah ajarkan, ya. Bagaimana kisah Abasa wa Tawalla yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, dan juga Allah mengatakan fadzakir in nafa'atiz zikra,
berikanlah peringatan jika peringatan itu bermanfaat, ya. Salah satu tafsirannya dari ayat ini adalah berikanlah peringatan kepada orang yang bisa mengambil manfaat dari peringatan tersebut. Saya dzakkaru may yakhsha, orang yang takut kepada Allah akan bisa mengambil pelajaran yang banyak dari peringatan yang kamu sampaikan. Maka kata beliau, kata Syekh di sini, bahwa saya mendengarkan informasi dari sebagian maktab jaliyat, ya, maktab dakwah yang banyak di Saudi itu, ada sebagian maktab, sebagian kantor dakwah itu yang memang mengkhususkan dakwah kepada orang-orang yang mau masuk Islam. Beliau katakan begitu berbeda-beda manusia, termasuk dari tipe-tipe negerinya, ya, karakternya. Kata beliau, inna ba'dal buldan, ada sebagian negeri yang didakwai sari'atul istijabah, cepat sekali responnya. Yadkhulu ahluha fi dinillahi afwaja, sedikit saja disampaikan masuk penduduknya atau orang-orang dari negara tersebut masuk ke dalam Islam afwajan, dalam jumlah yang sangat banyak. Bimujarrad tawjih ad-da'wa ilaihim, sekedar menyampaikan dakwah ini langsung direspons dengan baik. Tapi sebagian, kata beliau, yadhallu khitabud da'wah, terus disampaikan dakwah kepadanya iddat ayyam, berhari-hari bahkan bertahun-tahun, tapi tidak ada manfaatnya, sedikit sekali yang berespon. Begitulah manusia, ya. Untuk kita, negeri kita ini alhamdulillah, ya, sebagai hal yang juga perlu kita tumbuhkan optimisme pada setiap dai, ya, para masyayikh, ulama-ulama kita yang menyampaikan, mereka setelah banyak berkeliling di negeri-negeri yang ada, mereka melihat qabiliyah, ya, semangat untuk menerima dakwah, pengajaran, peringatan orang-orang penduduk negeri kita, ya, itu lebih besar dibandingkan negeri yang lain. Negeri yang lain biasa kadang prasangka yang tidak baik kepada orang-orang yang datang, atau mungkin perangainya, karakternya yang agak kasar. Adapun kita sebenarnya, ya, umumnya mereka mudah untuk menerima. Karena itu mari kita manfaatkan kesempatan ini untuk kita sampaikan kebenaran dengan sebaik-baiknya. Wal baladut thayyib yakhruju nabatuhu biidzni rabbih. Kata Syekh bahwa demikianlah makna ayat ini, bahwa ayat ini menjelaskan kepada kita makna yang begitu luas. Karenanya beliau mengingatkan sebagai penutup, jangan kita membatasi makna ayat ini hanyalah sekedar kita fahami seperti makna terjemahan saja tentang ayat ini, bahwa ketika air turun hujan dari atas langit, maka ada tanah yang gembur yang akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang baik, dan ada juga tanah yang tidak mengeluarkan apa-apa. Tapi fahami, tadabburi makna ayat ini, bahwa maknanya lebih dalam dan lebih luas dari sekedar yang kita fahami. Dan ini cara mentadabbur yang produktif, yang efektif, yang sangat baik, yang perlu untuk kita juga lakukan. Terakhir sekali, sekedar sebagai selingan, ya, kisah yang mungkin tidak persis sama dengan apa yang dijelaskan oleh Syekh, tapi sekedar bagaimana kecerdasan, ya, sebagian ulama kita dalam menjawab syubhat-syubhat, ya, musuh-musuh Islam, dan sekaligus juga menunjukkan bagaimana kedalaman ilmu mereka dan kecerdasan mereka, logika berfikir mereka yang luar biasa, serta juga sekaligus menunjukkan tentang kekuatan hafalan mereka, ya. Dikisahkan, dan ini kisah-kisah nyata, ya. Kami sendiri pernah mendengarkan kisah ini lebih 20 tahun yang lalu, ya, waktu masih kuliah di Madinah. Salah seorang dosen tauhid kami pernah menceritakan, dan walaupun ada juga yang menceritakan dengan versi yang lain, kalau yang kami dengarkan dari dosen kami, bahwa ini kisah antara seorang tokoh ulama Mesir di zamannya, artinya di abad-abad belakangan ini, ketika berdebat dengan seorang tokoh sekuler. Dan ada versi yang lain, ini kisah terjadi di Turki, ya, seorang mahasiswa cerdas yang mendebat profesornya yang sekuler. Intinya bahwa ada seorang tokoh sekuler yang selalu kerjanya cari syubhat-syubhat dalam Islam, dan selalu membuat umat Islam ragu terhadap agamanya.
Setiap ada ayat Allah selalu dikritisi, selalu dikoreksi. Hukum-hukum Islam, hukum tentang warisan dan yang lainnya selalu diberikan syubhat-syubhat untuk membuat kita ragu. Bagi kita umat Islam, tentu saja semua kita benarkan. Lalu di antara prinsip yang kita yakini terhadap wahyu ini, dan ini juga sudah kita bahas ya di halaqah sebelumnya, bahwa Al-Quran ini tibyanan li kulli syai'. Al-Quran ini penjelas terhadap segala sesuatu. Ya. Tokoh orientalis, tokoh sekuler ini, profesor ini, dia mendebat sang tokoh ulama itu dan mengatakan, kamu mengklaim wahyumu, Quranmu itu menjelaskan segala sesuatu. Lalu sang tokoh mengatakan, iya, betul. Lalu sang profesor itu mengatakan, saya ini, kepala saya tidak ada berambutnya, botak, ya. Sejak kecil bahkan, ya, sebelum jadi profesor. Carikan ayat dalam Al-Quran, ya. Kalau memang Al-Quran berbicara atas segala sesuatu, coba carikan ayat dalam Al-Quran yang berbicara tentang rambutku ini atau tentang kepalaku ini. Begitu ditanya, tanpa berpikir lama, profesor ini, ulama ini, tokoh Islam ini langsung menjawab. Dia mengatakan, ada dalam Al-Quran firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf, wal baladu thayyibu yakhruju nabatuhu bi idzni rabbih walladzi khabutha la yakhruju illa nakida. Ya. Allah mengatakan, tanah yang baik itu dia akan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan yang subur, tumbuh-tumbuhan yang banyak dan berkualitas. Adapun tanah yang tidak baik, maka dia tidak akan mengeluarkan apa-apa kecuali tumbuh-tumbuhan yang sedikit, dan itu pun tumbuhan-tumbuhan yang tidak berkualitas, yang gersang, yang tidak bermanfaat. Kata tokoh ulama ini, akidahmu rusak, ya, dan isi kepalamu juga rusak. Karena isi kepalamu rusak, maka dia tidak menumbuhkan rambut, karena isi hatimu dan isi kepalamu itu rusak, ya. Fabuhital ladzi kafar, ya. Begitu mendengarkan dalil yang disebutkan ini, langsung si profesor ini diam 1000 bahasa dan tidak bisa menjawab apa-apa. Secara tidak dia duga, ternyata sang alim ini bisa menyebutkan sebuah dalil yang mungkin tidak persis, ya, tapi paling tidak cukup mendiamkan orang ini yang suka membuat syubhat dan meragukan kita terhadap wahyu Allah Subhanahu wa taala, bahwa hal yang datang dari dasar yang baik akan senantiasa melahirkan yang baik. Tentu saja tidak seperti ini maknanya, bahwasanya tidak harus selalu, ya, kepala yang tidak tumbuh rambut, bahwa kepala yang tidak baik. Tapi untuk kali itu memang sangat tepat, ya, untuk mendiamkan orang yang suka mencari-cari kesalahan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan memang, ya, secara ilmu tentu saja, ya, ketika rambut tidak tumbuh, ya, mungkin karena sudah ada penyakit atau ada obat yang perlu diobati, ya. Tapi terkait dengan ini, al-ibra bi umil lafz la bi khusus sabab, kita mau katakan bahwa begitu cerdasnya para ulama dan begitu istihdar mereka bisa memunculkan ayat-ayat yang dianggap persis untuk membantah syubhat-syubhat dari kalangan orientalis atau orang-orang sekuler yang suka mencari-cari kesalahan yang dibuat-buat terhadap wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian, demikianlah pembahasan kita pada hari ini. Intinya bahwa wahyu ibarat air hujan yang akan mendatangi siapa saja, dan yang akan mengambil manfaat adalah tanah-tanah yang gembur yang akan melahirkan tumbuh-tumbuhan. Maka wahyu ini akan diambil manfaatnya oleh jiwa-jiwa yang bersih, hati-hati yang baik dan berkualitas, dan akan menghasilkan hasil-hasil yang baik dan bermanfaat untuk manusia yang lain dan untuk makhluk Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Semoga kita demikian, hamba-hamba Allah yang senantiasa menerima dengan baik setiap apa yang datang dari Allah dan Rasulnya, kita terima dengan baik, lalu kita manfaatkan dan kita sebarkan manfaat ini kepada orang banyak. Waffaqanallahu ta'ala jami'an likulli ma yuhibbu wa yardah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآننا نور مبين للعابدين مدى السنين، نور على نور لنا درب السعادة كل حين، منه شفاء
للصدور برهان. Mari berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan Ramadan bersama Setiba Makassar, menjemput asa, menebar berkah dengan agenda sahur dan buka puasa. Majelis Tadabbur Al-Quran, pembahasan kitab Yadabbaru Ayatihi, Juz 2, karya Syekh Profesor Dr. Nasir bin Sulaiman Al-Ubar, Hafizahullah Ta'ala, bersama pemateri Ustaz Dr. Muhammad Isron Ansor, Hafizahullah Ta'ala, setiap hari selama bulan Ramadan pukul 10.15 hingga 11.15 waktu Indonesia Tengah, live di channel YouTube Setiba TV. Ceramah tarawih setiap malam selama bulan Ramadan pukul 20.15 hingga 20.45 waktu Indonesia Tengah, dan tanya jawab pada pukul 20.45 hingga 21.00 waktu Indonesia Tengah, live di channel YouTube Setiba TV. Salah satu di antara keadaan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan suci Ramadan, selain beliau memaksimalkan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu yang sangat spesifik dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kedermawanan dan kepedulian beliau. Agama kita ini dibangun di atas kepedulian. Agama kita ini dibangun di atas bagaimana kita memiliki simpati, empati kepada sesama kita. Maka hal ini juga ditunjukkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan. Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang dermawan, orang yang memiliki kepedulian. Dan kepedulian beliau, kedermawanan beliau di bulan suci Ramadan itu sangat besar. Maka panitia amaliyah Ramadan Setiba Makassar 1441 Hijriah mengajak kaum muslimin secara umum untuk berpartisipasi dalam menyukseskan kegiatan-kegiatan Ramadan yang dilakukan di Setiba Makassar, institusi pendidikan yang kita cintai ini. Acara ini dipersembahkan oleh Panitia Amaliyah Ramadan 1441 Hijriah Setiba Makassar.